Ani menginjakkan kakinya di bandara Timur Tengah dengan perasaan campur aduk. Suara asing yang bercampur hiruk-pikuk membuat kepalanya pening. Suhu panas yang menyengat menambah kekhawatirannya akan kehidupan di negeri ini. Ani, seorang perempuan berusia 27 tahun dari sebuah desa kecil di Indonesia, telah meninggalkan keluarganya demi pekerjaan yang dijanjikan bisa mengubah hidup mereka. Genggaman erat pada koper lusuhnya mencerminkan tekadnya, meski di lubuk hatinya, ia merasakan ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Kehidupan Ani berubah seketika saat ia tiba di rumah keluarga Al-Hakim. Bangunan megah dengan pilar-pilar marmer berdiri angkuh di hadapannya, jauh dari rumah bambu sederhana yang biasa ia tempati. Namun, kemegahan itu segera terasa dingin saat ia disambut oleh Noura, nyonya rumah, yang memberikan tatapan tajam seolah menimbang setiap inci tubuhnya. "Pastikan kamu tahu aturan di sini. Saya tidak suka pekerja yang lamban," ujar Noura, tanpa basa-basi. Ani hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. Hari-hari pertama bekerja menjadi ujian berat bagi Ani. Tugas rumah tangga yang tiada habisnya, amarah Noura yang seringkali tak beralasan, serta bahasa Arab yang belum ia kuasai membuat setiap detik terasa mencekam. Bahkan malam hari, saat ia beristirahat di kamar kecilnya di dekat dapur, Ani sering menangis terisak, mengingat wajah ibunya yang tua dan adik-adiknya yang menggantungkan harapan padanya. Namun, ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah harga yang harus dibayar untuk kehidupan yang lebih baik. Suatu sore, saat Ani sedang menyapu halaman, Khalid, sang majikan, pulang lebih awal dari biasanya. Ia adalah pria berusia 40-an dengan penampilan rapi dan sikap tenang yang kontras dengan istrinya. Khalid memperhatikan Ani yang terbungkuk-bungkuk membersihkan debu yang beterbangan. "Kerja keras sekali," katanya, tersenyum tipis. Ani hanya membalas dengan anggukan gugup, terlalu takut untuk menjawab. Namun, itu adalah pertama kalinya seseorang di rumah itu berbicara padanya tanpa nada kasar. Hari-hari berlalu, dan Khalid mulai sering berada di rumah karena proyek bisnisnya tertunda. Ia kerap memperhatikan Ani bekerja. Suatu kali, ia melihat Ani kesulitan mengangkat galon air ke dispenser. Tanpa berkata apa-apa, Khalid membantu mengangkat galon itu. "Terima kasih, Tuan," bisik Ani pelan, merasa canggung. Khalid hanya tersenyum sebelum melanjutkan aktivitasnya. Perhatian kecil seperti itu menjadi penghiburan bagi Ani, meskipun ia berusaha keras untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, hubungan antara Ani dan Khalid mulai menarik perhatian Noura. Suatu malam, setelah acara sosialnya, Noura memarahi Ani hanya karena teko teh yang disajikan tidak cukup panas. Amarahnya meluap-luap, dan ia menyindir, "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau coba lakukan di rumah ini." Ani terkejut, tidak mengerti maksudnya. Tapi ancaman itu membuatnya semakin waspada. Ia mulai merasa bahwa setiap gerak-geriknya diawasi, membuat hari-harinya semakin berat. Di tengah tekanan itu, Khalid tetap memperlakukan Ani dengan sikap yang ramah, bahkan lebih sering daripada sebelumnya. Ia kerap bertanya tentang kehidupan Ani di Indonesia, keluarganya, dan perjuangan yang membuatnya merantau sejauh ini. Ani menjawab dengan hati-hati, tetapi percakapan itu memberinya sedikit rasa lega, seolah-olah ada seseorang yang peduli. Namun, di balik rasa lega itu, Ani juga merasa takut. Ia tahu ada batas yang tidak boleh dilanggar, tetapi perhatian Khalid menjadi candu yang sulit ia abaikan. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Ani duduk termenung. Udara panas membuatnya sulit tidur, tetapi bukan itu yang membuat hatinya gelisah. Ia teringat senyum Khalid, kata-kata hangatnya, dan tatapan yang terkadang terlalu lama. "Aku tidak boleh seperti ini," bisiknya pada diri sendiri, berulang kali. Tapi hati kecilnya tahu, bahwa ia mulai berjalan di jalan yang berbahaya, dan langkah pertama itu telah diambil tanpa ia sadari. Hubungan antara Ani dan Khalid perlahan berkembang dalam keheningan yang penuh resiko. Ani tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan tekun, tetapi ia tak bisa mengabaikan kehadiran Khalid yang semakin sering berada di rumah. Meski tanpa banyak kata, pandangan Khalid yang lembut dan perhatian kecil darinya menjadi pelipur lara bagi Ani di tengah kerasnya kehidupan di rumah itu. Namun, setiap kali mereka berbicara, Ani merasakan jantungnya berdebar tidak karuan, dihantui perasaan bersalah yang terus membayangi. Noura semakin curiga melihat perubahan sikap suaminya. Khalid yang biasanya dingin tiba-tiba lebih sering berada di rumah dan tampak lebih sabar. Sementara itu, Ani, yang biasanya menunduk ketakutan setiap kali berhadapan dengan Noura,
kini terlihat lebih tenang. Kecurigaan itu memuncak saat suatu malam, Noura mendapati Khalid sedang duduk di dapur bersama Ani. Tidak ada hal mencurigakan yang terjadi, Khalid hanya bertanya tentang masakan Indonesia yang disajikan Ani. Namun, bagi Noura, pemandangan itu sudah cukup untuk memantik amarah. Setelah Khalid pergi tidur, Noura langsung mendatangi Ani di dapur. "Kamu pikir siapa dirimu berani berbicara dengan suamiku seperti itu?" Bentaknya dengan suara berbisik tetapi penuh kemarahan. Ani mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menjawab pertanyaan Khalid, tetapi Noura tidak mau mendengarkan. "Jangan pernah lupa tempatmu di rumah ini," ancam Noura sebelum meninggalkan Ani yang kini menangis terisak. Pagi berikutnya, Khalid memperhatikan mata Ani yang sembab saat ia sedang menyajikan sarapan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Khalid pelan, sementara Noura sibuk di ruangan lain. Ani hanya mengangguk, takut menimbulkan masalah lebih besar. Khalid menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk diam, meski rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu perhatian yang ia berikan pada Ani mulai menimbulkan masalah, tetapi ada sesuatu tentang Ani yang membuatnya sulit menjauh. Hari-hari berikutnya, ketegangan di rumah itu semakin terasa. Noura semakin sering memarahi Ani, terkadang tanpa alasan yang jelas. Ani merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang ancaman yang bisa meledak kapan saja. Khalid mencoba bersikap netral, tetapi dalam diam ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Ani lebih dari sekadar empati. Perasaan itu tumbuh perlahan, membawa Khalid pada dilema moral yang sulit ia hindari. Puncak ketegangan terjadi ketika Noura memutuskan untuk memeriksa ponsel Khalid. Ia menemukan pesan singkat yang dikirim Khalid kepada Ani, meminta Ani untuk membeli bumbu masakan tertentu. Meski pesan itu terdengar sepele, bagi Noura, itu adalah bukti bahwa suaminya memberikan perhatian lebih kepada pekerja mereka. Dengan amarah yang memuncak, Noura langsung menghadapkan ponsel itu kepada Khalid. "Jelaskan ini," teriaknya, matanya berapi-api. Khalid mencoba menenangkan istrinya, mengatakan bahwa pesan itu hanya soal pekerjaan rumah tangga. Namun, Noura tidak percaya. "Kamu tidak pernah sebaik ini padaku. Sekarang aku tahu kenapa kamu selalu di rumah." Tangis Noura, menuduh Khalid telah berkhianat. Di sisi lain, Ani yang mendengar keributan dari dapur hanya bisa gemetar ketakutan. Ia tahu bahwa posisinya semakin terancam, dan ia tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri dari situasi ini. Malam itu, Ani mengunci pintu kamarnya dan menangis dalam diam. Ia menyesali semua perhatian yang ia terima dari Khalid, merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya. "Aku harus pergi," pikir Ani. Tetapi ia tahu bahwa meninggalkan rumah itu tanpa izin majikan adalah pelanggaran besar. Di ruangan lain, Khalid juga merenung. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hubungannya dengan Ani tidak hanya merusak keluarganya, tetapi juga membahayakan hidup perempuan itu. Namun, ia tidak tahu bagaimana menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur dalam. Sejak keributan malam itu, suasana di rumah keluarga Al-Hakim berubah menjadi medan perang yang dingin. Noura semakin sering memerhatikan setiap gerak-gerik Ani, sementara Khalid berusaha menjaga jarak tanpa membuat Ani merasa terabaikan. Ani, di sisi lain, hidup dalam ketakutan yang semakin nyata. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas duri, ia tahu hanya butuh satu kesalahan kecil untuk menghancurkan segalanya. Satu malam yang tenang, Khalid mendatangi Ani di dapur. "Aku harus berbicara denganmu," katanya pelan, suaranya terdengar serak. Ani berhenti mengaduk sup dan menoleh dengan gugup. "Ini salahku. Aku terlalu banyak melibatkanmu dalam urusan yang seharusnya tidak pernah terjadi," lanjutnya. Ani tidak menjawab, tetapi air matanya mulai mengalir. Ia tahu apa yang Khalid maksud, dan meski perasaan di hatinya mengatakan sebaliknya, ia tahu Khalid benar. "Aku harus melindungimu," kata Khalid, mendekati Ani. "Jika sesuatu terjadi padamu karena semua ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri." Perkataan Khalid membuat hati Ani terasa remuk. Sebelum ia bisa menjawab, langkah cepat terdengar dari arah koridor. Noura muncul di pintu dapur, wajahnya memerah menahan amarah. "Jadi ini yang kalian lakukan saat aku tidak ada," teriaknya. Ani mundur ketakutan, tangannya bergetar memegang sendok kayu. Khalid mencoba menenangkan Noura, tetapi istrinya tidak mau mendengar. "Aku akan memastikan perempuan ini diusir besok juga," katanya penuh kebencian. Ani tidak punya keberanian untuk membela diri, ia tahu posisinya terlalu lemah. Di tengah hiruk-pikuk itu,
Khalid berkata tegas, kau tidak akan menyentuhnya. Dia tidak bersalah. Kata-kata Khalid hanya membuat situasi semakin buruk. Bagi Noura, pembelaan itu adalah pengkhianatan yang nyata. Ia langsung keluar dari dapur, meninggalkan Khalid dan Ani yang sama-sama terdiam dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Setelah Noura pergi, Khalid memandang Ani dengan tatapan bersalah. Aku harus melakukan sesuatu, ujarnya sebelum pergi meninggalkan Ani sendirian di dapur. Malam itu, Noura menelepon saudara laki-lakinya, seorang tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh di kota tersebut. Ia menceritakan versinya tentang kejadian itu, menggambarkan Ani sebagai perempuan licik yang mencoba merusak rumah tangganya. Kita harus memberi pelajaran pada pekerja ini, ujar Noura dingin, dengan penuh dendam. Di sisi lain, Khalid sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan Ani. Ia tahu jika situasi ini sampai melibatkan pihak luar, Ani akan menjadi korban, dan ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, di kamar kecilnya, Ani mencoba menulis surat untuk keluarganya di Indonesia. Dengan tangan gemetar, ia meminta maaf karena mungkin tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat. Air matanya membasahi kertas itu saat ia menuliskan pesan terakhir, doakan aku agar selamat di sini. Ani merasa bahwa esok hari bisa menjadi hari terakhirnya di rumah itu, atau bahkan di negeri itu. Di ruang kerjanya, Khalid duduk merenung. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang diambilnya, seseorang akan terluka, Noura, Ani, atau bahkan dirinya sendiri. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa membiarkan Ani dihancurkan oleh keadaan. Dengan tekad yang mulai terbentuk di hatinya, Khalid mengambil telepon dan membuat panggilan yang akan mengubah segalanya. Di tengah keheningan malam, konflik semakin mendidih, siap meledak kapan saja. Pagi berikutnya, suasana rumah Al-Hakim begitu mencekam. Noura hampir tidak bicara, kecuali untuk memberikan perintah kepada Ani dengan nada tajam. Khalid memilih untuk pergi lebih awal dari biasanya, meninggalkan Ani dalam kekhawatiran yang semakin menjadi. Noura terlihat sibuk berbicara dengan seseorang melalui telepon. Ani mendengar sepenggal kalimat tentang laporan polisi dan hukuman berat membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tahu, ancaman Noura kini bukan sekadar omong kosong. Setelah Khalid pergi, Noura memanggil Ani ke ruang tamu. Dengan tatapan menusuk, Noura menyodorkan ponselnya ke wajah Ani, memperlihatkan pesan-pesan Khalid yang sebenarnya tidak menyinggung apapun selain urusan rumah tangga. Apa ini? Kau pikir aku bodoh? Bentaknya. Ani mencoba menjelaskan, tetapi Noura langsung menamparkan pipinya. Kamu hanya pembantu, tidak punya hak untuk mengambil apapun di rumah ini, apalagi suamiku. Ani menangis tanpa suara, menahan sakit di pipinya yang memerah. Di dalam hati, ia ingin lari dari rumah itu, tetapi ia tahu, tanpa dokumen resmi, ia tidak akan bisa pergi jauh. Setelah puas meluapkan amarah, Noura kembali ke teleponnya, berbicara dengan seseorang yang ia panggil, Saudara Rafiq. Ani tahu nama itu, saudara Noura adalah pria berpengaruh yang sering mengurus masalah hukum keluarga. Ketakutan Ani kini berubah menjadi rasa putus asa. Sore harinya, Khalid pulang lebih awal. Ia langsung memanggil Ani ke ruang kerjanya. Aku mendengar semuanya, katanya pelan, berusaha menenangkan. Aku sudah bicara dengan pengacara. Jika situasi ini semakin buruk, aku akan mengurus tiketmu pulang ke Indonesia, tambahnya. Namun, Ani hanya menggeleng. Saya tidak bisa pulang dengan cara seperti ini. Keluarga saya menggantungkan hidup pada saya, Tuan, jawab Ani, suaranya bergetar. Kata-katanya membuat Khalid semakin bersalah, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Noura tidak tinggal diam. Ia mengatur rencana untuk mengusir Ani secara paksa. Saudara laki-lakinya, Rafiq, tiba di rumah malam itu, membawa beberapa dokumen yang akan membuat posisi Ani semakin sulit. Pekerja seperti dia mudah ditangani. Kau hanya perlu laporan palsu sedikit, dan dia akan ditahan tanpa banyak pertanyaan, ujar Rafiq dengan senyuman sinis. Noura tampak puas mendengar rencana itu. Khalid, yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka dari ruang sebelah, merasa darahnya mendidih. Ia tidak pernah menyangka Noura bisa sekejam itu. Saat Rafiq pergi, Khalid langsung menghadapi istrinya. Apa yang kau lakukan akan menghancurkan hidup seseorang. Bentaknya, namun, Noura tidak terpengaruh. Dia pantas mendapatkannya. Kau sendiri yang membuat ini terjadi. Jawabnya dingin. Malam itu,
Khalid mendatangi Ani di kamarnya yang sempit. Kamu harus pergi besok, katanya tegas. Ani hanya terdiam, air mata mengalir di pipinya. Aku akan memastikan kamu pulang dengan selamat. Ini satu-satunya cara, tambahnya. Ani tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia mengemas barang-barangnya malam itu, meski ia tidak tahu apakah ia benar-benar bisa melarikan diri dari rumah ini tanpa masalah. Di luar, Noura duduk di ruang tamu, memandang ke arah dapur dengan mata penuh kebencian. Dalam pikirannya, ia telah memenangkan perang ini. Namun, ia tidak tahu bahwa Khalid sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Di keheningan malam itu, rumah megah keluarga Al-Hakim berubah menjadi medan konflik yang tidak lagi bisa diredam. Sementara Ani menunggu pagi dengan hati yang hancur, Khalid bersiap untuk menghadapi risiko terbesar dalam hidupnya demi menyelamatkan seorang perempuan yang tidak seharusnya menjadi bagian dari dunianya. Malam itu, suasana rumah terasa semakin menyesakkan. Ani duduk di atas tempat tidurnya yang kecil, menatap tas lusuh yang berisi beberapa pakaian dan dokumen pribadinya. Air matanya mengalir pelan, memikirkan keluarga di kampung yang bergantung pada pekerjaannya. Ia tahu, jika ia meninggalkan rumah ini, harapan mereka akan ikut hancur. Tapi ia juga sadar, tinggal lebih lama hanya akan memperparah keadaan. Khalid mengetuk pintu kamarnya perlahan. Ketika Ani membukanya, ia melihat Khalid membawa koper kecil. Aku sudah siapkan semuanya, ucapnya, suaranya rendah namun tegas. Mobil akan menjemputmu jam 2 pagi. Aku sudah pesan tiket pesawat ke Jakarta untuk penerbangan pertama. Ani tertegun. Meski hatinya bersyukur, ia tahu bantuan ini bukan tanpa risiko. Bagaimana dengan Tuan? Bagaimana jika Nyonya tahu? Tanyanya, matanya penuh kekhawatiran. Aku akan mengurus semuanya. Yang penting, kamu selamat, jawab Khalid. Ani tidak berani menatapnya lama-lama. Ada rasa hangat di hatinya, tapi juga perasaan bersalah yang semakin besar. Di sisi lain, Khalid sadar, tindakannya ini bisa menghancurkan reputasinya, bahkan rumah tangganya. Tapi baginya, melindungi Ani adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Ketika jarum jam mendekati pukul 2, Khalid memandu Ani keluar rumah melalui pintu belakang. Rumah itu gelap dan sunyi, kecuali dengkuran ringan dari kamar Noura. Ani berjalan pelan, mencoba menahan rasa gugup yang hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, ketika mereka hampir mencapai gerbang, sebuah suara keras memecah keheningan. Kalian mau kemana? Noura berdiri di koridor, mengenakan jubah tidurnya, dengan tatapan yang penuh kemarahan. Di belakangnya, saudara laki-lakinya, Rafiq, memegang ponsel, seolah siap menghubungi polisi kapan saja. Ani terdiam membeku, sementara Khalid berdiri di depannya, mencoba melindunginya. Ani akan pergi, kata Khalid dengan nada tegas. Aku yang memutuskan ini, dan kau tidak punya hak untuk menghentikannya. Kau pikir aku akan membiarkan perempuan ini pergi begitu saja setelah menghancurkan rumah tangga kita? Balas Noura dengan nada tinggi. Rafiq maju beberapa langkah, mencoba mengambil koper Ani. Namun, Khalid segera berdiri di antara mereka. Jika kau menyentuhnya, aku akan memastikan seluruh dunia tahu apa yang kau lakukan, ancam Khalid, suaranya penuh tekanan. Situasi semakin tegang. Noura mulai menangis, mencaci Khalid dan Ani tanpa henti, sementara Rafiq terlihat bingung, tidak tahu harus bertindak bagaimana. Di tengah keributan itu, Ani hanya bisa memeluk tasnya erat-erat, berharap malam ini segera berakhir. Akhirnya, Khalid memutuskan untuk mengambil langkah berani. Aku akan pergi bersamanya ke bandara, katanya. Dan jika kau berani melapor, aku punya cukup bukti untuk membongkar semua rahasia kotor keluargamu. Ancaman Khalid membuat Noura terdiam. Ia tahu suaminya memiliki akses ke dokumen-dokumen sensitif milik keluarganya. Dengan berat hati, ia melepaskan Ani pergi, meski tatapan penuh kebencian terus mengiringi langkah mereka. Ketika mobil tiba, Khalid membantu Ani masuk ke dalamnya. Jangan lihat ke belakang, bisiknya sebelum pintu mobil tertutup. Dalam perjalanan menuju bandara, Ani menangis dalam diam, sementara Khalid hanya bisa menatap kosong ke jalanan gelap, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di dalam mobil itu, mereka meninggalkan lebih dari sekadar rumah megah Al-Hakim. Mereka meninggalkan rahasia, cinta terlarang, dan mimpi-mimpi yang kini terkubur dalam. Namun, malam itu juga menjadi awal dari perjalanan baru, penuh ketidakpastian, yang akan menguji keberanian dan keteguhan hati mereka lebih jauh lagi.
Langit Abu Dhabi mulai terang ketika mobil yang membawa Ani dan Khalid mendekati bandara. Sepanjang perjalanan, tidak banyak kata yang terucap di antara mereka. Khalid sesekali melirik Ani melalui kaca spion, memastikan perempuan itu baik-baik saja. Ani hanya duduk diam, matanya memerah dan basah oleh air mata yang belum kering. Pikirannya dipenuhi kecemasan dan rasa bersalah. Ia sadar, setiap kilometer yang ia lewati semakin jauh dari keluarganya, dan meninggalkan Khalid dalam badai yang ia tahu belum selesai. Ketika mobil berhenti di terminal keberangkatan, Khalid membantu Ani keluar, membawa koper kecilnya ke pintu masuk. "Aku sudah mengurus semuanya," ujar Khalid pelan. "Tiket, paspor, dan sedikit uang untuk perjalananmu ke rumah nanti." Ani memandang Khalid, merasa tak mampu berkata apa-apa. Dalam hati, ia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi bibirnya terasa terlalu berat untuk bergerak. Ia tahu, kata-kata tidak akan pernah cukup untuk membalas apa yang Khalid lakukan untuknya. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, seorang pria berseragam hitam dengan lencana kepolisian mendekati mereka. "Tuan Khalid Al-Hakim," tanyanya dengan nada formal. Khalid mengangguk, meskipun hatinya mulai berdegup kencang. "Kami mendapat laporan dari keluarga Anda tentang dugaan penyelundupan pekerja ilegal," lanjut pria itu. Ani terdiam, tubuhnya terasa lemas. Ia tahu ini ulah Noura. Khalid langsung berdiri di depan Ani, melindunginya dari tatapan aparat tersebut. "Dia bukan pekerja ilegal, dia dalam perjalanan pulang ke negaranya," jawab Khalid tegas. Namun, petugas itu tampaknya tidak puas. Ia meminta Khalid dan Ani ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Ani panik, tetapi Khalid menggenggam tangannya dengan kuat, berusaha menenangkannya. "Percayalah padaku," bisiknya. Di kantor polisi, mereka duduk di ruang interogasi yang dingin. Ani hanya bisa menangis pelan, sementara Khalid berusaha menjelaskan situasinya. Ia membawa dokumen yang membuktikan bahwa Ani bekerja secara legal dan memiliki tiket pulang ke Indonesia. Namun, laporan dari Noura memperumit keadaan. Noura menyebut Ani sebagai perusak rumah tangga yang melanggar kontrak kerja. Tuduhan itu membuat petugas semakin sulit percaya pada Khalid. Di tengah ketegangan itu, Khalid akhirnya membuka suara dengan lebih tegas. "Ini semua adalah masalah keluarga yang diperbesar oleh istri saya karena emosi. Tidak ada hukum yang dilanggar di sini," katanya. Namun, petugas tidak bisa langsung melepaskan Ani tanpa penyelidikan lebih lanjut. Ani akan ditahan sementara, meski Khalid berjanji akan mengurus pembebasannya secepat mungkin. "Aku akan kembali untukmu," kata Khalid saat Ani dibawa pergi. Ani menatap Khalid untuk terakhir kalinya sebelum pintu penahanan tertutup. Hatinya terasa remuk, tetapi ia tahu Khalid telah melakukan segalanya untuk melindunginya. Sementara itu, Khalid keluar dari kantor polisi dengan kepala penuh pikiran. Ia sadar, ini bukan hanya tentang Ani atau perasaannya terhadap perempuan itu. Ini tentang tanggung jawab, harga diri, dan konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Ketika malam tiba, Khalid kembali ke rumah yang kini terasa seperti penjara. Noura menunggunya di ruang tamu, wajahnya penuh kemenangan. "Kau tidak bisa menyelamatkannya," ujarnya dingin. Namun, Khalid hanya menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. "Kau telah menghancurkan hidup seseorang tanpa alasan, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu," balasnya sebelum masuk ke kamar. Di balik pintu yang tertutup, Khalid bertekad untuk membawa Ani keluar dari masalah ini, apapun risikonya. Ani duduk di sudut ruang tahanan yang dingin, memeluk lututnya. Matanya sembab setelah menangis sepanjang malam. Ia berusaha keras menenangkan pikirannya, tetapi setiap kali ia teringat ancaman Noura dan situasi keluarganya di Indonesia, ketakutan itu kembali menyerangnya. Ani merasa sendirian, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam kegelapan ruang sempit itu, hanya satu sosok yang terus terlintas di pikirannya, Khalid. Di sisi lain, Khalid terus berusaha mencari cara untuk membebaskan Ani. Ia menghubungi seorang pengacara yang dikenal memiliki reputasi baik di Abu Dhabi. "Aku tidak peduli berapa biayanya, aku hanya ingin dia keluar dari sana secepat mungkin," ujarnya kepada pengacara itu. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa kasus ini lebih rumit karena adanya laporan resmi dari Noura, yang memperkuat tuduhan bahwa Ani telah melanggar kontrak kerja dan berpotensi melanggar hukum lainnya. Khalid tahu, jalan ini akan memakan waktu. Ia kembali ke rumah dengan beban yang semakin berat. Saat ia memasuki ruang tamu, Noura sudah menunggunya dengan senyum sinis.
Apa kau menikmati drama yang kau ciptakan sendiri? Ejeknya. Khalid tidak menjawab. Ia hanya menatap Noura dengan pandangan tajam, membuat istrinya merasa terintimidasi. Jika kau terus mempersulit, aku akan membongkar semuanya, termasuk kebohonganmu tentang keluarga kita, ancamnya. Mendengar ancaman itu, Noura terdiam sejenak. Ia tahu Khalid punya akses ke banyak dokumen sensitif milik keluarganya. Namun, rasa benci yang sudah mengakar membuatnya tidak ingin menyerah begitu saja. Kau pikir aku takut? Kau dan perempuan itu sama-sama menghancurkan harga diriku, jawabnya dengan suara penuh kebencian. Khalid memilih untuk pergi daripada melanjutkan perdebatan yang tidak akan berujung. Sementara itu, di tahanan, Ani berusaha bertahan. Ia mulai berinteraksi dengan tahanan lainnya, yang kebanyakan juga adalah pekerja migran dengan berbagai cerita tragis. Salah seorang dari mereka, perempuan tua bernama Fatima, memberitahunya bahwa banyak pekerja seperti mereka yang tidak pernah mendapat keadilan. Hanya keajaiban yang bisa membebaskanmu dari tempat ini, ujar Fatima dengan nada muram. Kata-kata itu menambah beban di hati Ani, meski ia mencoba untuk tetap berharap. 2 hari kemudian, Khalid datang mengunjungi Ani di penjara. Melihat Khalid, Ani hampir tidak bisa menahan air matanya. Tuan, kenapa Anda melakukan semua ini? Anda bisa kehilangan segalanya, katanya dengan suara bergetar. Khalid tersenyum tipis. Karena aku tahu ini salahku. Dan aku tidak akan membiarkanmu menderita karena kesalahanku, jawabnya. Percakapan mereka terputus ketika seorang petugas penjara masuk, memberitahu bahwa waktu kunjungan telah habis. Setelah kunjungan itu, Khalid bekerja lebih keras untuk menemukan solusi. Ia bertemu dengan mediator untuk mencoba membujuk Noura menarik laporannya. Tetapi Noura bersikeras mempertahankan posisinya, merasa puas melihat penderitaan Ani. Perempuan itu harus belajar bahwa merebut milik orang lain tidak akan membawa kebahagiaan, ujar Noura dingin. Namun, Khalid tidak menyerah. Ia mulai mencari cara lain, termasuk meminta bantuan dari kenalannya di pemerintah. Di tengah perjuangan Khalid, Noura mulai merasakan tekanan dari keluarga besarnya. Beberapa anggota keluarganya mempertanyakan tindakannya, terutama ketika Khalid mulai menyebarkan ancaman akan membongkar rahasia keluarga mereka. Konflik ini kini tidak lagi hanya tentang Ani dan Khalid, tetapi juga melibatkan nama baik keluarga besar Al-Hakim. Noura mulai goyah, tetapi ia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Di balik itu semua, waktu terus berjalan, sementara Ani hanya bisa berharap bahwa keadilan akan segera datang menghampirinya. Ani mulai terbiasa dengan rutinitas di tahanan, meski hatinya tetap diliputi kecemasan. Setiap malam, ia berdoa agar bisa keluar dari tempat itu dan kembali ke keluarganya di Indonesia. Namun, doa-doanya kerap terganggu oleh bayangan wajah Khalid, pria yang telah mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkannya. Di sisi lain, Noura terus merapatkan cengkeramannya pada kasus ini, tidak ingin melepaskan sedikit pun kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Khalid, yang hampir kehilangan harapan, mendapatkan titik terang dari pengacaranya. Mereka menemukan celah hukum yang bisa membebaskan Ani dari tuduhan, yaitu membuktikan bahwa laporan Noura dibuat berdasarkan motif pribadi, bukan pelanggaran hukum sebenarnya. Namun, untuk melakukannya, mereka membutuhkan bukti kuat bahwa Noura telah memanipulasi fakta. Aku akan menghadapinya sendiri, kata Khalid kepada pengacaranya. Malam itu, Khalid kembali ke rumah. Ia menemukan Noura sedang berbicara di telepon dengan nada tinggi, mungkin sedang berkoordinasi dengan Rafiq. Setelah Noura selesai, Khalid mendekatinya dengan sikap tenang namun penuh tekanan. Aku akan memberimu pilihan terakhir, Noura, katanya. Tarik laporanmu, atau aku akan membuka seluruh rahasia keluargamu, termasuk aset-aset ilegal yang kau sembunyikan selama ini. Noura menatap Khalid dengan marah. Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Semua ini kau lakukan hanya demi seorang pembantu. Kau sudah menghancurkan harga diriku, Khalid. Bentaknya, Khalid mendesah panjang. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Noura. Aku hanya ingin menyelamatkan seseorang yang tidak bersalah. Jika kau tidak bisa melihat itu, mungkin memang kita tidak lagi berada di jalan yang sama, jawabnya sebelum meninggalkannya di ruangan itu. Keesokan harinya, Khalid mendatangi keluarga besar Al-Hakim untuk meminta dukungan. Ia tahu, tekanan dari keluarga akan menjadi senjata paling ampuh untuk melunakkan hati Noura. Di hadapan para tetua keluarga, Khalid menceritakan situasi sebenarnya, termasuk pengorbanan Ani yang hanya ingin menyelamatkan keluarganya di kampung halaman.
Jika nama baik keluarga ini benar-benar penting, kita harus melakukan hal yang benar, katanya. Tekanan dari keluarga besar membuat Noura mulai goyah. Ia dipanggil untuk menghadiri pertemuan keluarga, di mana ia disudutkan oleh para tetua yang tidak ingin masalah ini mencoreng reputasi mereka. Anak perempuan Al-Hakim tidak bertindak seperti ini, kata seorang paman dengan nada tajam.